Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini pada pelajaran IPS kita akan mempelajari tentang jenis-jenis alat pemuas kebutuhan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian dapat mendeskripsikan jenis-jenis alat pemuas kebutuhan berdasarkan cara memperolehnya, berdasarkan hubungannya dengan barang lain, berdasarkan tujuan penggunaannya, dan yang terakhir adalah mendeskripsikan alat pemuas kebutuhan berdasarkan proses pembuatannya. Kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu mengenai alat pemuas kebutuhan berdasarkan cara memperolehnya. Berdasarkan cara memperolehnya, kita bisa membedakan menjadi 3 macam atau 3 jenis ya. Yang pertama adalah 1. Barang bebas. Apa yang dimaksud dengan barang bebas? Barang bebas merupakan barang sebagai alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya banyak, bahkan tidak terbatas, serta tidak perlu pengorbanan untuk memperolehnya. Contohnya misalnya, coba kalian melihat apa ini? Di gambar ini ibu menampilkan tentang sinar matahari ya. Sinar matahari kita bisa memperolehnya tanpa memerlukan pengorbanan. Contoh yang lain adalah udara dan air laut. Itulah contoh yang termasuk kepada barang bebas. Yang kedua adalah barang ekonomis. Barang ekonomis merupakan barang yang membutuhkan pengorbanan untuk mendapatkannya. Pengorbanannya dapat berupa uang, fisik, ataupun waktu. Misalnya, untuk mendapatkan uang, seseorang harus bekerja dengan pengorbanan fisik dan waktu. Sedangkan untuk membeli baju, seseorang mengorbankan uang yang dimilikinya. Yang ketiga adalah barang ilit. Barang ilit merupakan barang yang ketika jumlah barangnya terbatas dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan ketika jumlah barang ini berlimpah, justru menyebabkan bencana bagi manusia. Misalnya api. Coba kalian perhatikan dari gambar kompor yang ibu tampilkan. Ini maksudnya adalah untuk memberikan contoh kepada kalian bahwa api dalam jumlah yang kecil ini berguna dipakai untuk memasak. Sedangkan di gambar yang di sebelahnya, kalian dapat melihat contoh api dalam jumlah yang banyak itu menimbulkan bencana, yaitu kebakaran. Baik anak-anak, kita lanjutkan kepada materi selanjutnya, yaitu mengenai alat pemuas kebutuhan berdasarkan hubungannya dengan barang lain. Yang pertama adalah barang substitusi. Barang substitusi merupakan alat pemuas kebutuhan yang berfungsi sebagai pengganti barang lainnya dengan syarat barang tersebut memiliki kegunaan yang sama. Ya. Ingat, harus mempunyai kegunaan yang sama. Apa contohnya misalnya? Kalau memiliki kegunaan yang sama, ketika kita membutuhkan karbohidrat untuk makanan misalnya, kita bisa menggantikan nasi dengan mie instan dengan kandungan karbohidrat yang sama begitu ya. Lalu yang contoh yang lain misalnya Pertalite diganti oleh Pertamax, kan sama-sama kan fungsinya atau kegunaannya sebagai bahan bakar. Atau misalnya contoh yang lain, kalian bisa mencari contoh di rumah apa misalnya. Oke, bagus. Misalnya saja ketika di rumah kalian membutuhkan gula merah tetapi tidak ada, yang ada adalah gula putih. Nah, itu pun salah satu contoh ya. Contoh sebagai barang substitusi yang bisa dipakai karena mempunyai kegunaan yang sama.
alat pemuas kebutuhan berdasarkan hubungannya dengan barang lain. Yang kedua adalah barang komplementer. Barang komplementer merupakan alat pemuas kebutuhan yang berfungsi sebagai pelengkap barang lainnya. Jika barang lain tidak tersedia, tingkat kepuasan konsumsi barang tersebut mengalami penurunan, ya, atau bahkan tidak berfungsi. Sebagai contoh misalnya kompor dengan gasnya atau handphone dengan charger. Contoh-contoh yang lain dapat kalian cari sendiri, tentu saja banyak. Mari kita lanjutkan dengan materi selanjutnya, yaitu mengenai alat pemuas kebutuhan berdasarkan tujuan penggunaannya. Yang pertama yaitu barang produksi. Barang produksi merupakan barang yang digunakan sebagai alat bantu atau bahan baku untuk menghasilkan barang lain. Misalnya mesin yang digunakan untuk memproduksi makanan, minuman, atau pakaian. Jadi kalau kalian misalnya sekarang di rumah seringkali memakan mie gitu ya. Nah, mesin untuk membuat mie itu adalah termasuk contoh barang produksi. Yang kedua adalah barang konsumsi. Barang konsumsi sering disebut juga barang jadi. Barang konsumsi merupakan barang yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan secara langsung. Barang konsumsi digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari dan sangat beragam. Misalnya adalah pakaian, makanan, barang elektronik, alat-alat transportasi yang biasa kita gunakan sehari-hari. Itu semuanya termasuk pada barang konsumsi. Yang selanjutnya adalah alat pemuas kebutuhan berdasarkan proses pembuatannya. Nah, berdasarkan proses pembuatannya kita bisa melihat ada 3 macam. Yang pertama adalah barang mentah. Barang mentah sering juga disebut dengan bahan baku. Barang mentah merupakan barang yang perlu melalui proses produksi sebelum digunakan oleh masyarakat. Misalnya saja adalah kayu gelondongan yang perlu diolah untuk dapat digunakan sebagai barang-barang yang biasa kita gunakan di rumah, misalnya meja atau pintu atau kursi dan lain-lain. Contoh yang lain misalnya adalah padi. Padi yang perlu diolah menjadi nasi. Atau juga contoh-contoh yang lain misalnya karet, ya. Karet juga adalah sebagai bahan mentah yang harus diolah terlebih dahulu untuk dapat digunakan. Yang kedua adalah barang setengah jadi. Barang setengah jadi adalah barang yang belum dapat dikonsumsi dan masih dalam proses produksi. Misalnya adalah tepung gandum yang masih perlu diproses untuk membuat roti. Kemudian tadi ada kayu gelondongan yang kemudian sudah diolah menjadi kayu potong, tapi masih tetap harus diolah sebelum menjadi meja dan kursi. Maka itu disebut sebagai barang setengah jadi. Yang ketiga adalah barang jadi. Nah, kalau barang jadi merupakan barang yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Barang jadi merupakan hasil akhir dari pengolahan barang mentah dan barang setengah jadi. Misalnya tadi ibu mencontohkan adalah kayu gelondongan kan. Nah, setelah jadi dari kayu gelondongan itu kemudian menjadi kayu potong. Nah, nanti kemudian masuk lagi ke proses pengolahan selanjutnya, maka menjadi sebuah produk yang bisa digunakan, yaitu baik meja maupun kursi. Kemudian tadi yang gandum itu kemudian kan menjadi tepung gandum, lalu menjadi roti, ya. Jadi ada barang mentahnya, ada barang setengah jadinya, lalu ada barang jadinya. Nah, kalian di rumah bisa mencari contoh-contoh yang lain yang dapat kalian simpulkan, ya. Kalian cari apa barang mentahnya, kemudian barang setengah jadinya, lalu menjadi barang jadi. Silahkan kalian cari apa yang termasuk pada barang-barang tersebut.
Anak-anakku, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini mengenai jenis-jenis alat pemuas kebutuhan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.